Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Sinien Kuaile, Sinien Mung En, Aiju Gansen. Selamat tahun baru Imlek, tahun baru yang penuh berkat, mengasihi Tuhan lebih sungguh. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Persekutuan usia bahagia pada sore hari ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 145 ayat 21 berkata, "Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan, Kau pilihku." Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami boleh disatukan kembali di dalam persekutuan usia bahagia, walaupun secara online. Tuhan tolonglah kami yang meskipun kami mengalami kesusahan dalam sinyal atau dalam hal apapun ya Tuhan, tapi biarlah tidak mengurangi semangat kami untuk mengikuti Tuhan dalam bersekutu kepada Tuhan. Biarlah kami bersama-sama tetap semangat mengikuti Tuhan, dan biarlah Tuhan kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, persekutuan kami dari awal sampai selesai nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 16 berkata, "Gunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan yang ada padamu,
karena masa ini adalah masa yang jahat. Hidup ini adalah kesempatan. Firman-Nya di dalam Mazmur 16 ayat 11 berkata, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, sungai hidup sukacita. Mengalir di hatiku.
Selamat sore Bapak, Ibu, dan Saudara, seluruh anggota Komisi Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Shalom Saudara. Saudara, sore hari ini secara khusus kami atau saya akan membahas tema terkait dengan Omikron, varian Omikron, Saudara, yang beberapa waktu ini mengalami kedahsyatan yang luar biasa. Bahkan hari ini data yang saya dapatkan itu kemarin itu mencapai 57.000 kasus dalam satu hari, dan itu adalah rekor paling dahsyat yang pernah terjadi di Indonesia. Karena itu Saudara, saat ini bersama saya ada seorang dokter, yaitu adalah Dr. Kevin Octavian. Selamat sore dokter. Selamat sore, Shalom. Shalom, Alehim. Gimana? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Tuhan, sehat-sehat. Lagi banyak ngurusi pasien COVID ini ya? Iya, lagi banyak-banyaknya ini juga. Oh gitu. Pasiennya. Mereka banyak yang isoman di rumah ya? Banyak yang isoman di rumah sakit juga mulai penuh. Jadi, jadi Bapak keluar baru bisa masuk. Ya, nanti ini kesempatan yang baik bagi kita untuk lebih tahu dan apa yang harus kita lakukan, terutama untuk kita yang berusia 60 tahun ke atas. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena pada saat sore hari ini hamba-Mu bersama dengan Dr. Kevin, kami akan bersama-sama membahas bahkan belajar terkait dengan varian virus Omikron yang pada saat ini sangat mewabah. Dan kiranya melalui ilmu medis ini, kami usia bahagia pun boleh berhati-hati menjaga diri dengan baik. Tetapi di dalam iman, biarlah kami juga tidak panik, dan kami juga menaruh percaya hanya kepada Tuhan, tetapi iman kami bukanlah iman yang buta, tetapi iman yang berhikmat dan iman yang berpengetahuan. Tolonglah perbincangan kami pada saat sore hari ini, baik hamba-Mu maupun juga narasumber kami, yaitu Dr. Kevin Octavian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, jadi begini dokter, ini kan virus varian Omikron ini kan lagi rame-ramenya begitu ya. Walaupun ternyata dari beberapa orang yang terkena dan saya sempat ngubungi mereka, itu ternyata nggak semua Omikron. Bahkan ada yang terkena itu varian yang Wuhan, varian yang pertama. Nah, itu juga lucu juga gitu kan, seperti itu. Nah, tapi paling tidak begini, dokter bisa jelaskan kira-kira varian Omikron ini sebenarnya apa dan bagaimana sebenarnya, dan awal mulanya dari mana, supaya memberi pengetahuan buat kami. Baik, sebelumnya boleh saya tanya dulu, kalau yang dari varian Wuhan itu sebenarnya sudah jarang sekali, tapi kok bisa tahu dari mana ya itu, saya Fed? Ya, jadi rupanya yang bersangkutan ini dia cek khusus, jadi biayanya lebih mahal. Betul, jadi untuk tahu variannya apa begitu kan. Jadi bayar mahal dan ternyata kedapatan varian Wuhan. Saya juga terkejut karena apa? Itu varian yang lama kan, yang pertama. Sudah lama, gitu. betul. Kalau Delta masih sangat mungkin kayak begitu. Ya. Ini varian Wuhan. Jadi gitu, Dokter. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah virus. Virus itu terdiri dari materi genetik DNA di dalamnya virus tersebut. Jadi virus ini memang rentan mengalami mutasi, baik itu virus apapun. Baik itu virus Omikron dan virus flu, parainfluenza atau influenza seperti biasa saja sudah banyak sekali variannya. Cuman yang dibahayakan, yang ditakutkan dari varian COVID ini, dari virus COVID ini kan adalah radang paru atau pneumonia. Nah, Omikron ini adalah salah satu varian yang memang baru ditemukan di Afrika Selatan. Sumbernya memang dari Afrika Selatan. Memang kalau dari wabah yang bisa bilang gelombang ketiga ini didominasi oleh virus Omikron. Tapi ternyata Losevet memberikan info bahwa ada yang dari Wuhan, yang masih ada dari Wuhan, ya itu mungkin saja terjadi. Begitu. Kalau untuk perbedaannya apa? Kalau untuk perbedaannya tentunya di penyebarannya. Artinya setiap virus memiliki tingkat penyebaran yang berbeda-beda. Artinya satu virus dengan virus yang lain penyebarannya tidak sama kecepatannya, gitu artinya.
Kalau yang dan juga keparahannya pastinya. Ada yang gejalanya ringan-ringan saja, ada yang banyak insiden untuk pneumonia, ada juga seperti itu. Kalau untuk yang varian Omikron ini memang penyebarannya bisa dibilang cepat sekali ya dibandingkan yang lain. Sekalipun kita sudah pakai alat pelindung diri dan lain sebagainya, ternyata memang lebih banyak. Dan untuk saat ini periode ini di tempat saya bekerja, di rumah sakit tempat saya bekerja, tenaga kesehatan yang sudah memakai APD itu lebih banyak yang terpapar, yang terkena atau yang terinfeksi COVID dibandingkan yang periode yang Delta yang sebelumnya. Begitu. Jadi penyebarannya cepat, tapi memang kalau untuk mengarah ke pneumonia, insidennya lebih kecil dibandingkan yang ini. Tentunya hal ini perlu penelitian dengan data yang lebih banyak lagi supaya akurat. Begitu. Tapi kalau untuk kejadiannya lebih banyak pasiennya, lebih cepat penularannya, tapi dia keparahannya lebih kecil dibandingkan yang virus sebelumnya. Tentunya itu yang saya amati, yang saya observasi, yang saya lihat ya. Tentunya pasti harus ada penelitian khusus tentang itu. Begitu. Oh iya, itu memang mau jadi pertanyaan saya, Dok. Karena kan ketika saya baca-baca itu kan saya dengar informasi terutama untuk kita kelompok usiawan atau lansia ini kan kadang kita dapat informasi itu langsung kita anggap benar, padahal kan belum tentu juga begitu kan. Makanya pernah ada satu survei itu dari Kominfo, korban hoax paling besar itu kan kelompok dari lansia yang berusia 60 tahun ke atas. Nah, memang yang jadi pertanyaan saya itu gini, Dok. Varian Omikron ini berbahaya enggak? Nah itu, karena begini, ada banyak orang yang berkata nggak berbahaya ini, nggak apa-apa ini, kayak flu biasa. Sehingga akhirnya mereka mengabaikan prokes. Karena dianggap ini nggak berbahaya, ini biasa. Sementara saya pernah juga baca satu tulisan orang di sana bahwa ketika sebuah virus itu bermutasi, mutasinya itu makin lama sebenarnya bukan makin lemah katanya begitu kan dari analisanya beliau, tapi justru mutasinya itu makin kuat begitu. Jadi kalau orang bilang bahwa Omikron ini dampaknya itu enggak terlalu berbahaya, itu sebenarnya salah juga karena Omikron itu juga berbahaya. Makanya salah satunya adalah penyebarannya itu begitu cepat. Nah, selain itu juga Dok, nanti dokter kan bisa menjelaskan juga begini. Nah, kalau begitu gimana? Apa yang harus dilakukan? Kalau ternyata pakai APD aja masih bisa tembus begitu. Jadi ini sebenarnya penularannya tuh lebih banyak lewat apa Omikron ini, Dok? Ya, ya baik. Jadi kalau untuk mengetahui keparahan, maksudnya untuk mengetahui keparahan itu kan membutuhkan data yang banyak. Artinya data yang banyak itu begini, berapakah jumlah orang yang terkena varian Omikron dan berapa orang yang menjadi pneumonia? Dan berapa orang yang meninggal atau meninggal dunia gara-gara itu, kan pasti butuh data yang seperti itu. Tetapi yang cukup disayangkan mungkin ya, di Indonesia tidak rutin dilakukan pemeriksaan untuk genom atau untuk mengetahui jenis. Itu mandiri saja. Kalau mau dari pasien silakan juga, kalau mau dari pasien ingin tahu ya nggak masalah. Cuman maksud saya tidak rutin dilakukan. Artinya kita berfokus hanya untuk mengobati gejala atau penyakit yang ditimbulkan akibat virus itu tadi, bukan untuk mencari penyebabnya yang virus itu, baik itu Omikron atau baik itu dari Delta ataupun Alpha ya, itu nggak tahu karena genomnya tidak di mapping, tidak diperiksa kan gitu. Yang ada itu hanya penelitian dari luar negeri pastinya. Dari luar negeri memang sudah ada beberapa yang meneliti itu. Dan dari artikel yang saya baca memang tergantung dari definisi keparahannya sendiri. Kalau secara medis definisi keparahan itu adalah dari semua orang yang terinfeksi dibandingkan dengan semua orang yang menderita pneumonia, dibandingkan semua orang yang meninggal akibat pneumonia. Itu memang pada saat ini memang lebih besar yang varian sebelumnya, yang varian Delta. Cuman masih belum tahu juga, bisa jadi ini kan masih penelitian masih sedang berlangsung. Jadi bisa jadi ke depannya misalkan jauh lebih banyak ditemukan pneumonia pada pasien dengan varian Omikron dengan angka kematian yang lebih tinggi ya mungkin saja. Tapi saat penelitian ini dilangsungkan oleh peneliti ya yang dari luar negeri itu tadi, memang rate-nya atau persentasenya memang lebih parah yang varian yang sebelumnya. Ya begitu. Terus untuk cara penularannya yang tadi saya bilang, memang
penularannya yang mayoritas itu memang dari aerosol ya, dari aerosol atau dari percikan ludah atau droplet. Memang yang umum seperti itu. Jadi memang penting untuk melindungi hidung dan mulut, terutama pada pasien-pasien ya pada saat merawat pasien dengan COVID-19 ini. Tapi droplet dan aerosol itu juga menempel di baju dan juga menempel di kulit ya. Jadi pastinya kan untuk tenaga medis pasti menggunakan hazmat. Jadi kalau untuk saran kalau untuk menggunakan alat pelindung diri sih sebenarnya tergantung tempat kita bekerja. Artinya tidak semua bisa disamaratakan. Kalau secara medis sudah ada standarnya medis sendiri. Tapi kalau untuk orang awam memang yang paling penting adalah masker. Masker yang digunakan. Ya kalau bisa memang double masker. Gitu. Double masker artinya masker bedah dan masker kain atau misalkan masker bedah dan KN95 gitu mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau untuk hazmat dan lain-lain memang alangkah baiknya jika kita menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Paling tidak jaraknya 2 meter gitu. Akhirnya supaya percikan ludah atau aerosol itu tidak menempel di kulit kita gitu. Tapi kalau medis kan tidak mungkin seperti itu, pasti harus menempel kan, harus kontak langsung dengan penderita COVID. Begitulah saya. Oh, baik. Terima kasih. Jadi intinya gini, Dok. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa Omikron ini tidak berbahaya atau apa, tetap itu masih harus dikaji ulang ya. Karena kan itu sementara kan berdasarkan dari kasus yang radang paru tadi dibandingkan dengan Delta hari ini kan lebih kecil. Jadi kita tetap harus hati-hati. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, anggota Usia Bahagia, mari lewat penjelasan ini paling tidak kita jangan menganggap remeh. Nah, jadi jangan menganggap remeh. Oh, nggak apa-apa kok, ini sama seperti flu biasa. Enggak, tetap berbeda karena ini adalah virus COVID. Tetap berbeda karena itu tetap prokesnya harus tetap kita jalankan. Itu. Nah, yang selanjutnya begini, Dok. Saya pernah mendengar itu Pak Luhut itu menyampaikan bahwa ini 1 minggu yang lalu untuk 2 pekan mendatang mereka yang berusia di atas 60 tahun itu diharapkan untuk tidak keluar dulu atau jalan-jalan. Nah, itu kira-kira apa yang menjadi dasar atau alasan dari segi medis sehingga mereka yang berusia lansia 60 tahun itu lebih baik diam di rumah untuk sementara waktu. Itu kenapa, Dok, kira-kira? Iya. Jadi kalau pada manusia dengan usia 60 tahun ke atas itu memang rentan terjadinya baik itu ada penyakit bawaan atau komorbid yang kita tahu. Atau yang kedua, penyakit degeneratif. Jadi memang sifatnya karena penyakit itu muncul karena memang usianya yang sudah lebih dari 60 tahun. Jadi sangat disarankan untuk hal seperti itu karena memang virus ini menyerang paru ya. Yang tadi saya bilang tadi saya perlu bilang bahwa angka kejadian pneumonia masih mungkin terjadi pada pasien dengan varian Omikron ini ya, bukan batuk pilek biasa saja ya, pneumonia juga banyak gitu. Artinya kita nggak bisa gambling ya dengan saya sehat kok gitu, saya sehat kok. Kita nggak pernah tahu kapan menjadi bagian, misalkan anggaplah yang berkembang menjadi pneumonia 10%. Kita nggak pernah tahu kapan menjadi bagian dari 10% itu gitu. Jadi dari misalkan ya anggaplah dari semua orang yang terinfeksi 90% batuk pilek biasa, 10% pneumonia. Tapi kita nggak tahu kapan akan menjadi 10% pneumonia itu gitu. Kita nggak bisa merisikokan untuk hal itu gitu maksudnya. Nggak bisa gambling lah gitu ya. Iya, nggak bisa gambling untuk hal itu. Gitu. Nah, kalau untuk lansia sendiri, tadi yang saya bilang, pneumonia itu memang menyerang paru, organ vital di dalam tubuh kita. Di mana pada orang yang lansia atau lebih dari 60 tahun biasanya terjadi sudah gangguan atau terjadi penurunan fungsi di organ-organ lain, contoh jantung, contoh ginjal, contoh yang lain misalkan otak atau misalkan saraf dan lain-lain, macam-macam lah maksudnya organ-organ yang terkena. Artinya di mana kelangsungan tubuh kita itu tergantung pada alat-alat vital tersebut. Di mana apabila ada salah satu gangguan fungsi atau gangguan penurunan fungsi di salah satu organ disertai penurunan fungsi di organ yang lain, itu yang berbahaya untuk lansia. Jadi kalau untuk usia 60 tahun ke atas, fungsi jantungnya sudah menurun, hal itu wajar. Karena memang usianya sudah menginjak 60 tahun ke atas. Itulah yang dimaksud dengan penyakit degeneratif. Entah itu termasuk katupnya, misalkan katupnya mengalami pengapuran, entah itu misalkan ada sumbatan tapi bentuknya ringan, atau misalkan ada
gangguan irama jantung misalkan, macam-macam sebenarnya ya atau gangguan degeneratif itu macam-macam. Tapi bila disertai dengan pneumonia, ya itu yang membuat keseluruhan fungsinya semakin terganggu gitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, alasan dari medis secara khususnya kenapa kita yang berusia 60 tahun ke atas lebih baik istilahnya kita menjaga diri super ketat, karena memang salah satunya adalah penyakit degeneratif. Artinya semua orang yang sudah berusia 60 tahun pasti mengalami berbagai penurunan dalam organ-organ vital kita. Betul. Sehingga kalau sampai terkena COVID yang diserang paru-parunya tadi, itu akibatnya sangat berbahaya. Jadi paling tidak itu memberi pengetahuan buat kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, tapi kemudian pertanyaannya begini dokter, terus bagaimana dengan kita yang sudah berusia lansia tapi kita tetap harus bekerja? Kita tetap harus bertemu dengan banyak orang. Sementara kan boleh dikatakan kita itu sangat rentan. Apa yang harus kita lakukan? Hal apa saja kira-kira dokter? Ya, baik. Kalau mengenai hal itu, yang pertama kita kebijakan pemerintah ya, yang pertama ya. Kebijakan pemerintah ini artinya ya cukup bagus. Artinya sebagian besar sektor sudah mulai daring atau mulai online lagi gitu loh maksudnya. Ya, saya memang tidak memungkiri ada beberapa yang bagian dari lansia yang mungkin harus bekerja luring. Tapi untuk yang bisa bekerja daring, bekerjalah secara daring. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, memang kalau yang terpaksa harus bekerja luring, harus bekerja datang ke tempat bekerja begitu dan bertemu banyak orang, ya harus memakai alat pelindung diri yang pertama. Ya menerapkan menggunakan masker yang double masker dan juga jaga jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Ya, dan juga cuci tangan juga untuk sebelum makan dan apabila setelah menyentuh orang atau menyentuh ya saat bekerja ya, begitu maksud saya. Ya sebenarnya kalau untuk menghindari dengan baik ya itu tadi sebenarnya dengan secara daring ya. Mungkin ada jemaat kita yang ada yang luring ya loh saya, jemaat kita ya. Banyak karena kan kebanyakan buka toko. Sehingga kalau buka toko peracangan. Contoh misalkan harus tetap belanja ke Fionata, lah itu kan ketemu dengan banyak orang. Tapi paling enggak tadi tips dari Dokter Kevin kan pakai double masker. Nah, itu yang paling penting dan jangan pernah dilepas. Mulai berangkat sampai pulang, sampai kembali ke rumah lah ibaratnya. Setelah sampai di rumah, kalau setelah sampai di rumah cuci tangan dan sebagainya, mandi baru seperti itu. Itu mungkin tips-tipsnya yang bisa. Harus mandi, jangan lupa ya. Kalau pulang dari luar memang harus mandi. Saya juga seperti itu dari manapun ya, dari rumah sakit aja. Dan tangan jangan menyentuh area muka gitu. Itu harus. Iya, gitu. Nah, terus juga ini dok. Ini kan paling enggak gini, tips-tips apa saja yang dilakukan oleh lansia supaya bisa menjaga kesehatan. Nah, di dalam masa-masa pandemi kan enggak boleh keluar apa, tentunya kan harus menjaga kesehatan. Kira-kira hal apa saja yang bisa dilakukan untuk menjaga imunitas dari lansia yang cenderung sudah karena penyakit degeneratif itu kan banyak penurunan. Itu apa saja yang bisa dilakukan, Dok, kira-kira? Iya, yang pertama tentu saja multivitamin yang bisa diminum, vitamin C merek apapun boleh silakan, dan vitamin D, vitamin C dan vitamin D yang memang secara penelitian memang untuk imunitas ya, untuk terutama imunitas terhadap COVID ini ya terutama. Nah, yang kedua aktivitas fisik ya, aktivitas fisik tetap harus dilakukan ya, tidak artinya saya mau isolasi di rumah saja, tidak mau keluar-keluar, tapi tiduran terus ya juga nanti penyakit degeneratifnya yang muncul akibatnya ya. Aktivitas fisik ini yang saya sarankan memang untuk usia 60 tahun ke atas, memang bukan yang keluar rumah ya, yang ada di dalam rumah tentunya. Senam bisa. Sekarang kan perlansia kan sudah bisa megang sudah YouTube-an kan. Jadi YouTuber. Iya, YouTuber bisa lah sekarang untuk sekarang buka YouTube, kita cek lah senam gitu, diikutin senam aerobik itu bisa diikutin. Atau kalau yang maksudnya bisa jalan kaki dari muter-muter rumah ya juga bisa, juga termasuk aktivitas fisik. Tapi kalau memasak, kalau misalkan mandi dan cuci-cuci ya itu
itu bukan termasuk aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini yang dimaksud ini satu, mengeluarkan keringat. Dua, durasinya 30 menit. Begitu. Artinya detak jantungnya itu harus lebih dari 100 begitu. Artinya itu termasuk aktivitas fisik. Kalau misalkan memasak, mandi, cuci baju itu ya Nyapu, ngepel. bukan termasuk aktivitas fisik. Itu memang aktivitas sehari-hari itu bukan Kerjaan rumah tangga itu. Yang lalu selanjutnya pasti makan makanan bergizi ya, nggak ada pantangan kecuali pada pasien dengan penyakit tertentu, misalkan darah tinggi atau kencing manis, ya pastinya menghindari yang manis-manis kalau kencing manis. Kalau misalkan yang darah tinggi pasti tentu saja menghindari yang asin, yang garam, yang mengandung garam. Ya itu selain itu sih tidak ada pantangan. Selain itu ya pasti olahraga, jemur di bawah sinar matahari ya. Jemur juga penting untuk mengubah vitamin D-nya yang tadi kita makan, mengubah vitamin D menjadi vitamin D yang aktif di dalam tubuh kita. Gitu. Jamnya jam berapa? Bebas. Penelitian macam-macam, ada banyak memang. Ada yang bilang jam 7 lebih efektif, jam 8 lebih efektif, jam 12 lebih efektif. Cuman yang saya sarankan memang jam 12 atau tengah hari itu mengandung sinar UV atau ultraviolet. Selain daripada sinar matahari yang baik juga mengandung ultraviolet. Jadi bisa memicu ya, tidak selalu ini memicu sel kanker atau biasanya kulit ya, kanker kulit bisa, tapi tidak selalu juga. Jadi saya sarankan ya pagi saja lah, jam 8 sampai jam 10 begitu, jam 8 sampai jam 9, 1 jam 2 jam itu oke, tidak ada masalah gitu. Nah, paling tidak sederhana Bapak Ibu Saudara ya, vitamin D itu salah satunya. Kalau kita minum obat kan bisa jadi kalau dalam jangka panjang kan ada efek. Tapi paling enggak kalau dengan berjemur itu kan enggak ada efek. Nah, banyak yang bertanya itu gini, jemurnya jam berapa? Begitu kan. Ada yang bilang jam 7, jam 8 itu. Paling enggak hari ini kita dapat ilmu ya antara jam 8 sampai jam 10 lah begitu. Jangan sampai tadi jam 12 itu kan bisa memicu. Bahkan juga jangan berjemur jam 7 malam karena kalau jam 7 malam matahari sudah enggak ada. Jam 8 sampai jam 10 pagi. Itu. Nah, terus juga ada pertanyaan ini, Dok. Ini kelupaan ini tadi, ini kelewatan. Jadi pertanyaannya gini, apa sih bedanya? Ini yang paling banyak ditanyakan. Bedanya flu biasa dengan flu-nya COVID ini, atau juga batuk biasa dengan batuknya COVID, atau sakit tenggorokan biasa sama tenggorokan COVID ini. Nah, itu banyak pertanyaan. Karena kan kalau namanya flu kan udah dari dulu orang itu flu, sakit kepala lah. Cuman di mana letak perbedaannya? Itu gimana, Dok? Di mana kira-kira? Iya. Kalau jadi flu itu memang batuk, pilek, flu itu juga merupakan gejala COVID ya, pasti ya. Untuk membedakannya sebenarnya nggak bisa. Kalau ada pasien datang dengan keluhan batuk, pilek, nyeri tenggorokan, panas, itu nggak bisa dibedakan antara yang flu biasa atau influenza lah ya kita bilangnya, influenza dengan COVID itu nggak bisa dibedakan. Tapi memang pada perbedaannya adalah pada pasien COVID itu lebih banyak yang berkembang ke arah pneumonia atau ke arah radang paru. Memang di situ. Jadi begitu kita periksa, misalkan ada pasien dengan keluhan batuk, pilek, demam, batuk, pilek, demam, sakit kepala, nyeri telan, itu semuanya gejala itu sama saja antara pasien influenza dengan pasien COVID sama. Nah, tapi kita periksa rongsen dada ada pneumoninya. Nah, itu dia. Di saat kita curiga adanya virus COVID yang ya pastinya harusnya swab antigen atau swab PCR itu yang menentukan begitu. Kalau perbedaannya sendiri dari gejala tidak bisa dibedakan. Jadi bukan artinya kalau COVID itu sakit sekali buat nelen begitu ya mungkin anggapannya. Sakit sekali buat nelen. Kalau flu biasa itu ya cuma flu dan batuk itu bukan tidak bisa dibedakan seperti itu. Cuman dari pneumonianya yang kita bisa curigai ini COVID atau ini bukan COVID. Sebenarnya sejak zaman dulu memang iya ada memang influenza dan para influenza itu sudah ada memang dari zaman dulu. Cuman sangat sedikit sekali yang berkembang ke arah pneumonia. Bukan tidak ada loh, ada yang jadi influenza dan para influenza itu yang terutama pada anak-anak itu berkembang menjadi pneumonia itu ada. Padahal bukan COVID, ya dari dulu, memang dari dulu pneumonia itu sudah ada dari sebelum zamannya COVID. Penyebabnya virus influenza dan para influenza gitu.
Iya. Kok soalnya kan begini, kadang banyak orang itu kan gini, saya lo cuma flu biasa, batuk biasa, sakit tenggorokan biasa, bukan COVID kok kayak gitu. Karena kalau COVID itu kan salah satunya misalkan hilang penciuman atau apa. Nah, jadi ada banyak orang itu yang istilahnya mendokteri diri sendiri begitu kan. Padahal ternyata kalau dari penjelasan Dokter Kevin tadi nggak bisa kita istilahnya menyimpulkan hanya berdasarkan gejala itu. Harus ada pemeriksaan lanjutan tadi ya, atau Betul, ya, langkah betul. medis baru bisa ditentukan apakah itu flu biasa atau ternyata flu yang diakibatkan karena virus COVID itu. Ya, betul. Ya, baik, barangkali mungkin dari Dokter Kevin sendiri ada yang mau disampaikan untuk kelompok yang lansia ini, kelompok yang Iya. ini. Heeh. Iya, pastinya pesan saya ke lansia yang sehat dulu saja. Ke lansia yang sehat, kan kita nggak mungkin ada dari sebagian dari lansia kita yang mungkin sedang dalam keadaan sakit gitu ya, saya mungkin ya. Iya. Ya, saya sampaikan ke lansia yang sehat dulu. Untuk lansia yang sehat, yang pertama jaga kondisi tubuhnya. Satu, jangan atau hindari keluar yang tidak perlu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, menggunakan masker terutama jika harus bekerja bertemu dengan orang ya. Menggunakan double masker, terus beri jarak antara lansia kita dengan orang yang tempat bekerja, begitu, sama cuci tangan, dan juga selesai itu mandi, dan jangan menyentuh area hidung, itu ya pastilah, itu pasti. Terus juga untuk vitamin, silakan vitamin C dan vitamin D, dan juga jemur sehari, olahraga tetap iya. Nah, itu untuk menjaga tubuh. Cuman setelah menjaga mungkin ada yang tetap terinfeksi atau tetap terkena ya. Itu tadi saran saya untuk lansia yang sakit sekarang ya, untuk lansia yang sakit. Untuk lansia yang sakit, yang pertama banyak obat-obatan, hati-hati ya, sekarang itu banyak antivirus dan banyak antibiotik yang itu tadi yang katanya dari chat WA gitu ya, dari chat WA disarankan untuk penderita COVID. Nah, itu tidak semua penderita COVID harus meminum atau mengkonsumsi obat itu, karena kita harus melihat derajat keparahannya. Itu yang pertama. Jangan hanya karena swab-nya positif, jadi minum antivirus yang mungkin kita tahu Avigan dan juga antibiotik gitu. Nggak semua pasien seperti itu. Terus yang kedua, memang harusnya periksa rongsen dada dan periksa darah. Hal itu dilakukan untuk menilai keparahannya. Apakah bisa isoman di rumah? Apakah harus dirawat di rumah sakit? Maksudnya dirawat di rumah sakit ini berarti perlu tindakan agresif ya, oksigen dan lain-lain, infus dan lain-lain sebagainya. Begitu sih, artinya obat-obatan itu jangan dikonsumsi berdasarkan katanya gitu, karena ada efek sampingnya yang kita nggak tahu. Misalkan jadi mual muntah, nggak bisa makan, ya itu justru tambah drop kondisinya, semakin jelek nanti kondisinya. Ya begitu. Kalau untuk multivitamin sih silakan saja multivitamin diminum, tapi alangkah baiknya pasien apabila ada gejala batuk, pilek, demam dan lain-lain, memeriksakan diri ke dokter. Bisa jadi memang influenza biasa, flu biasa, atau bisa jadi COVID. Tapi alangkah baiknya kalau kita tahu. Itu. Oke, baik. Terima kasih Dokter Kevin. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara untuk tips kesehatan dari Dokter Kevin. Jangan anggap remeh, jangan anggap sepele, karena Omikron ini tetap bukan flu biasa dan berbeda dengan flu biasa. Karena itu tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga protokol kesehatan. Nah, dari saya Saudara, kalau Dokter Kevin menjaga imun, maka saya memberikan nasihat supaya kita tetap jaga iman. Nah, imannya juga harus dijaga. Imun dan iman harus seimbang. Begitu persekutuan kita, doa kita, renungan kita, saat teduh kita, jaga supaya kuatnya double atau kuatnya itu utuh, kuat imannya dan juga kuat imunnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Nah, Dokter Kevin, ini gimana? Tapi ini bukan tim ses
pasangan tertentu bukan ini ya? Bukan. Kok jadi Bukan, kayak ya? kita kayak jadi tim sana. Bukan ya? Iya. Alon aja gitu. Oke. Jadi terus gini Dok. Ini kalau misalkan hari Jumat tanya jawab itu jam 5 sore, dokter bisa ikut enggak kira-kira? Bisa silakan. Nah, enggak apa-apa. Ya. Jadi baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, paling tidak sudah materi yang disampaikan informasi dari Dr. Kevin tadi saya pikir sudah cukup. Barangkali Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup WA seusai daripada ceramah kesehatan inilah istilahnya begitu. Bisa disampaikan atau talk show ini bisa bertanya jawab nanti saya beri waktu lewat grup WA. Baik, terima kasih Dr. Kevin yang sudah memberikan waktu untuk bisa menyampaikan informasi terkait dengan kesehatan dan juga terima kasih Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Kita juga doakan untuk Dr. Kevin, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan juga untuk para dokter dan juga tenaga kesehatan lain yang berada di garda terdepan. Mereka harus merawat, mereka juga harus membimbing, bahkan juga harus menolong setiap pasien dan itu resikonya sangat besar. Mari kita doakan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Bapak yang di surga, terima kasih Tuhan untuk talk show pada saat malam hari ini dan hamba-Mu bersyukur dapat belajar bersama-sama dengan Dr. Kevin dan Tuhan tolong setiap kami supaya menjaga iman dan juga menjaga imun kami supaya kami sehat dan juga kuat. Karena hati yang gembira itu adalah obat, tetapi iman itu tidak sembarangan dan tidak sembrono ataupun juga menganggap remeh. Demikian juga berdoa untuk Dr. Kevin di dalam pelayanannya di dunia kesehatan, terlebih di dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong berikan kesehatan, berikan kekuatan juga, karena beliau berada di depan untuk berjuang di dalam menolong setiap masyarakat, setiap pasien yang terdampak oleh karena COVID-19 ini. Demikian juga untuk tenaga kesehatan yang lain, kiranya juga Tuhan jagai mereka. Bahkan yang sudah dinyatakan positif, kiranya juga Engkau yang akan memulihkan dan juga memberikan kesehatan bagi mereka. Keluarga mereka juga Tuhan tolong, karena mereka pun harus meninggalkan keluarga demi menolong orang lain. Biarlah kiranya kekuatan yang daripada sorga menyertai saudara-saudara kami dan persoalan pandemi ini bisa segera diatasi. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Dr. Kevin yang sudah menyempatkan waktu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam pelayanan di dunia kesehatan. Tuhan memberkati untuk Dr. Kevin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut dengan tanya jawab ya di grup WA. Terima kasih. Selamat malam Bapak dan Ibu anggota Usia Bahagia GKT Banyuwangi. Warta Usia Bahagia Jumat 18 Februari 2022. Pembimbing, pengurus dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Yafet Endrawayudi dan Dr. Kevin Octavian yang telah menyampaikan talk show kesehatan pada malam hari ini. Juga seluruh anggota Usia Bahagia yang telah mengikuti persekutuan hari ini, sekalipun secara online. Tuhan Yesus memberkati. Ikutilah persekutuan Usia Bahagia yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 18 Maret 2022 pukul 17.00 WIB. Liturgis Ibu Iliana Kristanti, Firman Tuhan Evangelis Yafet Endrowahyudi, Kesaksian Ibu Nurtati, Ibu Fang Piwa, dan Ibu Ko Liucu. Mohon perhatian seluruh anggota Usia Bahagia. Pembimbing, pengurus, dan segenap anggota Usia Bahagia mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota Usia Bahagia yang berulang tahun pada bulan Februari. Bapak Daniel Henry Fiono, 14 Februari. Ibu Chang Yeing, 21 Februari. Ibu So Li Chen, 29 Februari. Firman Tuhan di dalam Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun dan kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Sekian Warta Usia Bahagia pada malam ini.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan hari ini persekutuan usia bahagia bisa terlaksana dengan baik dan lancar. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Februari, untuk Bapak Daniel Henry Fiono, untuk Ibu Chang Yeing dan Ibu Solijen. Tuhan kiranya memberikan kekuatan di dalam kesehatan jasmani maupun juga kekuatan di dalam imannya. Biarlah Tuhan di masa-masa pandemi ini Tuhan, biarlah bukan semakin mundur dari pelayanan dan juga persekutuan, tapi makin semangat, makin setia di dalam mengikuti Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga menutup untuk persekutuan kami pada malam hari ini, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Persekutuan usia bahagia pada malam hari ini telah selesai. Silakan Bapak Ibu mengambil waktu teduh. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.